Selamat datang di Pelopor Urban Farming. Halo sahabat pelopor, hari ini saya sedang berada di Pelopor Urban Farming, tepatnya di rooftop kantor pusat Pelopor Kepedulian, Ciputat, Tangerang Selatan. Penasaran apa itu Pelopor Urban Farming? Yuk kita berbincang-bincang langsung dengan petani kota dari Pelopor Kepedulian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak. Ya. Boleh kenal dengan Bapak siapa? Oh, saya dengan Iwan. Pak Iwan, saya penasaran nih apa sih Pelopor Urban Farming itu? Oh iya, Pelopor Urban Farming itu adalah salah satu program dari Pelopor Kepedulian, di mana memang kita mengkampanyekan petani kota. Jadi kita menanam, kemudian proses pengumpulan bahan-bahan untuk menanam itu yang memang nanti dari bahan-bahan bekas yang kita gunakan kembali di Pelopor Urban Farming. Contoh dari barang-barang bekasnya itu apa aja nih Pak? Nah, yang digunakan? contohnya untuk contoh barang-barang bekas yang digunakan pertama adalah seperti botol air mineral 1,5 liter, kemudian kita juga menggunakan kaleng-kaleng bekas, kemudian ada juga ampas kayu, kemudian ada sayur mayur, sisa sayur mayur dan buah, dan juga biasanya kita juga menggunakan air beras, kemudian air AC dan lain sebagainya. Memang semuanya ini sudah tidak digunakan, kita bisa gunakan kembali untuk menanam di sini. Nah, untuk barang-barang bekasnya itu Pak, Bapak mendapatkannya dari mana gitu, atau hanya dari lingkungan sekitar, karyawan di Pelopor, atau bagaimana Pak? Ya. Dari mana tuh? Nah, pertama memang kita juga galakkan untuk barang-barang bekas itu dari teman-teman kita yang ada di Pelopor Kepedulian. Kemudian kita juga mengkampanyekannya ke masyarakat sekitar. Jadi memang masyarakat yang mempunyai sampah seperti yang saya jelaskan bisa kita ambil, atau memang masyarakat datang ke sini, kita kumpulkan, kita akan kembali tuh untuk media-media tadi digunakan untuk tadi menanam. Kenapa sih Pak di Pelopor Urban Farming ini menggunakan barang-barang bekas? Oh ya, ini Mbak, seperti yang kita ketahui ya, Indonesia itu penghasil sampah nomor 2 di dunia. Kita sebagai runner up di dunia, tapi penghasil sampah. Penghasil sampah. Ada berjuta-juta ton, baik itu sampah plastik maupun food waste atau bekas-bekas makanan. Nah, makanya kita berinisiasi bagaimana nih caranya mengolah sampah itu, kita reboisasi sampah itu, kemudian digunakan untuk media tanam di Pelopor Urban Farming. Sangat luar biasa ya Pak. Nah, saya sekarang penasaran nih Pak, bagaimana sih proses penanaman dan pemupukan, pokoknya segala macam yang dilakukan di Pelopor Urban Farming ini. Boleh Ya. saya lihat Bapak? Ya, boleh. Nah, pertama tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita mendapatkan media tanamnya ya. Ya. Kita mengumpulkan dari masyarakat, dari bahan bekas. Kemudian kita nanti setelah mendapatkan, kita akan mengolah tuh media tanam dan juga menyusun media tanam itu. Seperti contohnya kalau misalkan kita lihat ada di sini, kita menggunakan botol bekas. Ini apa memang, Pak? Yang di bawahnya itu apa Pak? Nah, di sini kita menggunakan botol bekas, kita potong menjadi 2. Kemudian di sini kita menggunakan busa kasur bekas sebagai nanti dia media untuk menyerap air ke tanah yang ada di atas. Kemudian di sini nanti akan tanaman akan secara otomatis dapatkan air dari bawah, melalui media ini. Ini memang tadi fungsinya dari media bekas. Selain sayur mayur nih Pak, apalagi yang ditanam di Pelopor Urban Farming? Ya, selain itu kita juga ada buah-buahan, seperti contohnya kita ada stroberi di sini. Ini salah satu stroberi ya, Pak. ini stroberi ya. Saya baru lihat nih pohon stroberi seperti ini sahabat. Ini dibawa oleh salah satu teman-teman kita yang ada di Pelopor Kepedulian. Memang kita galakkan juga di Kepedulian. Nanti memang hasilnya setelah kita pemilihan, kemudian kita kembang biakan bisa banyak,
Nanti kita akan tempatkan lagi di pot yang baru seperti itu. Kita juga menggunakan nih Mbak, contohnya nih jirigen bekas ya. Nah, ini dari Dijen ya. Ya, ini dari jirigen menggunakan sayur mayur. Tadi kita sudah mengetahui media-media yang digunakan untuk penanaman di pelopor urban farming ini. Selanjutnya nih Pak, untuk proses pemupukannya itu seperti apa Pak? Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang memang sudah digunakan, coba seperti air perasan beras. Jadi ibu yang berada di komplek atau di masyarakat setelah mencuci beras bisa mengumpulkan air perasan beras itu yang nanti kita gunakan untuk pemupukan. Selain itu kita juga menggunakan air AC. Jadi memang AC kan biasanya ada air yang mengalir ya. Oh, bisa ya Pak Ya, itu? bisa digunakan air AC tersebut dari kalau yang memang cair. Terus kemudian yang ketiga adalah menggunakan air hujan. Memang air yang kita tampung di bak yang sudah disediakan, sudah kita sediakan. Boleh lihat Pak prosesnya, proses pemupukannya. Boleh. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, Ya, pupuk organik. Sini kita bisa lihat, memang aromanya memang cukup tidak sedap ya. Nah, di sini untuk sisa sayuran dan buah. ini dihimpun berapa lama Pak? Ya, biasanya di sini sampai 6 bulan. Nanti sampai dia berubah menjadi seperti tanah. Nanti kita campurkan dengan tanah sebagai vitamin atau pupuknya ya. Kemudian yang kedua kita menggunakan air perasan beras yang nanti akan dicampur dengan namanya batang pisang ya, untuk pohon batang pisang. Kita campurkan ke sana. Kemudian juga ada untuk air hujan yang kita tampung dan juga air AC kita campurkan di sini. Nanti kita akan semprot nanti seminggu mungkin 2 kali untuk tanaman. Ini ada apa ini Pak? Ya, ini nanti memang sayuran yang baru. Ini sayuran yang baru. Sayuran baru masih belum lama ya. Jadi masih belum terlalu Masih baru. proses menunggu sampai 6 bulan ya Pak. Jadi kita siapkan tong-tong ini nanti kemudian tadi untuk menyimpan atau fermentasi dari sayuran dan buah-buahan. Oke sahabat, itulah tadi macam-macam pupuk organik yang digunakan di pelopor urban farming. Dan ada lagi nih ya Bapak, Ya. apa lagi nih Pak? Nah, Pupuknya. ini sebenarnya bukan pupuk Mbak, cuman dia pestisida ya. Oh, pestisida. Dari tanaman dari penyakit dan hama. Kita menggunakan yang biasa dibuang oleh bapak-bapak atau orang-orang, yaitu puntung rokok. Dimana di sini puntung rokok biasanya ada sisa tembakau yang ada di sini ya puntungnya. Kita biasa akan buka. Nah, sisa tembakau ini nanti kita akan kumpulkan satu baskom. Ini ya Pak. Ya, Ini di ditambahin baskom. air. Ya, kemudian kita tambahkan air. Kenapa tambahkan air? Nanti biar kita tidak menggunakan ampas dari tembakonya, tapi kita menggunakan airnya yang akan disemprot ke ke tanaman dan buah-buah yang akan disemprot seperti itu. Jadi tembakau memang berguna juga nanti digunakan untuk tanaman. Nah, jadi ini ada solusi alternatif ya bagi bapak-bapak yang suka merokok dan kebetulan ibu-ibunya suka mengkoleksi tanaman hias. Ini bisa jadi inovasi baru nih sahabat. Daripada dibuang menambah sampah yang ada di sekitar kita bisa menggunakan puntung rokok itu sebagai pestisida alami tanpa campuran bahan kimia. Karena kita menggunakan langsung tanaman tembakau. Baik, terima kasih Bapak Iwan atas informasi-informasi yang telah dijelaskan seputar pelopor urban farming. Demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Iwan, salah satu petani kota dari pelopor urban farming. Dan bagi sahabat yang masih penasaran apa itu pelopor urban farming dan bagaimana cara untuk ikut berkontribusi dalam program ini, silahkan cek di sosial media Pelopor Kepedulian Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.